Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2807 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Di bawah perikop binasa karena murtad. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa ada umat Tuhan yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan, alias tidak masuk surga? Saudara, ada 5 alasan yang saya catat di sini dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Kenapa ada umat Tuhan yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan atau tidak masuk surga? Karena yang pertama, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih mendengarkan firman Tuhan berupa nasihat, teguran kepada saudara, itu menandakan bahwa Roh Kudus masih beracara dalam kehidupan saudara dan saya, menuntun membimbing kita supaya tetap ada di jalan Tuhan yang benar. Amin. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan berupa nasihat, teguran, kita abaikan saudara, saya mau katakan saudara ada dalam bahaya besar. Saudara sedang menggali kuburan saudara sendiri kalau saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan zaman sekarang ini. Di saat firman Tuhan disampaikan, orang disibukkan dengan HP saudara. Itu pekerjaan iblis. Tujuannya apa? Supaya kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, itu sinyal bahaya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah saudara yang di saat firman Tuhan sibuk dengan HP saudara. Ya, kalau saudara buka HP, buka di saat firman Tuhan disampaikan, yang saudara buka Alkitab, puji Tuhan. Tapi kalau yang saudara buka di saat firman Tuhan disampaikan, lihat status orang, malah tulis status di saat firman Tuhan disampaikan, balas chat, saudara, itu artinya saudara tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Saudara memang kelihatannya tidak terlalu berdampak ya pada saat itu, tapi saudara dampaknya itu nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga hanya gara-gara masalah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, sibuk dengan HP saudara. Di saat firman Tuhan
disampaikan oleh hamba Tuhan, saudara malah keluar, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pekerjaan iblis di akhir zaman yang dikerjakan untuk kita, gereja Tuhan, supaya apa? Kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Memang kelihatannya sepele, tapi berakibat fatal. Saudara, di saat firman Tuhan disampaikan, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan saksama. Amin. Dengarkan dengan fokus pada suara Tuhan yang berbicara kepada kita semua melalui hamba Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua kenapa ada umat Tuhan yang tidak masuk ke tempat perhentian atau tidak masuk surga. Yang kedua, karena tidak mau menggunakan waktu dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Tidak ada yang tahu, saudara. Kapan? Ada orang yang kita lihat sehat, tiba-tiba mati mendadak. Ada orang yang kita lihat sudah sakit lama, tapi masih hidup sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Tapi pastikan saudara, ketika saudara masih hidup di dunia ini, menggunakan waktumu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu saudara dengan hal-hal yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, saudara, kalau masih bisa dikatakan hari ini, saudara, berarti saudara masih punya banyak kesempatan. Amin. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk mau dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara buang waktu saudara dengan sia-sia. Lakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Kalau masih bisa dikatakan hari ini, jangan tunda besok. Kerjakan, saudara. Kalau saudara sudah mendengarkan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus, jangan bilang, oh tunggu saya mau tanya orang tua saya dulu. Jangan bilang, oh nanti besok. Oh nanti kalau saya sudah besar. Oh nanti kalau saya sudah sukses. Saudara, hari-hari ini kan jahat. Jangan sampai saudara belum sampai hari yang saudara inginkan, sudah terjadi sesuatu yang membawa kebinasaan kepada saudara. Oleh karena itu, kalau saudara masih mendengarkan suara Tuhan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu itu dengan baik. Amin. Supaya di saat saudara menerima Tuhan Yesus hari ini, bertobat, lalu terjadi hal yang tidak kita inginkan, sudah pasti surga tempat saudara. Tapi kalau sudah menyanyiakan waktu saudara, saudara masih menolak untuk bertobat, saudara, ini akan membawa saudara kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada banyak orang, umat Tuhan, orang Kristen, tapi tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan? Karena mereka yang pertama apa? Tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, tidak mau menggunakan waktu dengan bijaksana, dengan baik. Yang ketiga, karena mereka mengeraskan hati. Firman Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa Israel di zaman Musa itu, mereka tidak mendapatkan tempat dalam perhentian Tuhan? Mereka dibinasakan. Karena apa? Mereka mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengeraskan hati. Ketika firman Tuhan suruh untuk mereka mengampuni, mereka masih
ada yang mereka simpan, dendam, sakit hati dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tandanya saudara masih mengeraskan hati. Ketika firman Tuhan nyata-nyata menegur, menasihati saudara dengan sangat jelas, tapi saudara tidak mau kerjakan, tidak mau lakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu namanya mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena apa saudara? Kalau firman Tuhan ditaburkan saudara mengeraskan hati, firman itu tidak akan berakar, tidak akan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan ditaburkan, saudara mendengar firman Tuhan, lembutkan hatimu. Amin. Mungkin firman Tuhan itu menyinggung saudara dengan keras. Saudara lembutkan hatimu, jangan lawan, jangan sakit hati. Jangan marah kepada pengkhotbahnya. Jangan. Itu menandakan saudara keras hati. Kalau sudah mengeraskan hati, saudara tidak akan mendapat tempat dalam perhentian Tuhan. Tidak akan masuk surga. Oleh karena itu saudara, di saat firman Tuhan ditaburkan, pastikan hatimu siap untuk ditaburi firman. Amin. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan jatuh di tanah yang baik, yaitu hatimu. Amin. Saudara, jangan keraskan hati. Jangan menolak firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Terima itu. Walaupun pahit. Walaupun itu berat buat saudara. Tapi terima itu. Jangan keraskan hati. Terima firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu beracara dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang keempat saudara, alasan kenapa ada umat Tuhan yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Yang keempat, masih di ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ada umat Tuhan orang Kristen yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan? Karena mereka Kristen, betul mereka beragama, tapi sayang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini menyinggung orang-orang Israel yang hidup di masa Nabi Musa, yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat mujizat karya Tuhan yang heran dan ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka masih saja tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara sudah menjadi pengikut Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, sudah melayani, sudah melihat banyak karya Tuhan, pemeliharaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, tetapi saudara masih tidak percaya kepada Tuhan. Itu akan menjadi masalah besar buat saudara. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, maka saudara akan mempunyai hidup kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya di sini bukan hanya omon-omon, bukan hanya berkata saya percaya. Orang yang percaya pada Tuhan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara, orang yang percaya pada Tuhan, dia melekat erat dengan Tuhan. Amin, itu orang percaya. Orang percaya yang berikut, orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, itu orang percaya. Orang percaya adalah dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun tidak terjadi mujizat. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mengatakan percaya, tapi dalam kehidupan kita jauh dengan Tuhan. Kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak percaya pada siapapun. Hanya percaya pada diri kita sendiri, saudara. Itu menandakan saudara hanya mengaku percaya, tapi saudara tidak menghidupi sebagaimana seorang percaya hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa
bangsa Israel di zaman Nabi Musa tidak masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari belajar percaya kepada Tuhan walaupun tidak terjadi mujizat. Walaupun kita menderita, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, kenapa ada umat Tuhan, orang Kristen tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan? Karena yang pertama apa? Tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, tidak mau menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang ketiga, karena mengeraskan hati. Yang keempat, karena tidak percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, karena tidak mau mengenal jalan Tuhan. Perhatikan ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengerikan. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, lalu saudara tidak mengenal jalan Tuhan yang benar. Saudara, firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya, saudara harus mengenal Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran itu. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi tidak mengenal Tuhan. Ini yang menjadi dilema bagi kita orang percaya. Kalau kita hanya mengaku orang Kristen, orang percaya, tapi kita tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Tuhan. Caranya apa? Selalu baca firman Tuhan. Harus intim dengan Tuhan. Harus selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Sehingga saudara melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara mengenal Yesus. Karena saudara mengenal Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hanya tahu, sekedar tahu, beda saudara dengan mengenal. Banyak orang tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi pertanyaannya, apakah Donald Trump mengenal saudara? Yang tadinya mengaku tahu Presiden Amerika Donald Trump. Tentu tidak, saudara. Betul? Jadi jangan sampai kita sama seperti orang Kristen pada umumnya yang tahu Yesus Tuhan, tapi tidak mengenal secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara dan saya orang-orang yang mengenal Yesus Tuhan secara pribadi. Amin. Mengenal jalan kebenaran melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar kenapa ada umat Tuhan yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Alasan yang pertama, karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan, karena tidak mau menggunakan waktu dengan bijaksana, karena mengeraskan hati, karena tidak percaya kepada Tuhan, karena tidak mau mengenal jalan Tuhan. Sehingga mereka tidak mendapat tempat dalam perhentian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Di saat firman Tuhan disampaikan, dengarkan dengan baik. Gunakan waktu ini dengan baik. Jangan mengeraskan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Dan mari kita mau mengenal Tuhan dengan cara semakin dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.